Gaga Muhammad resmi ajukan banding, tak terima dituduh bikin Laura Anna lumpuh. Upaya Gaga Muhammad untuk mendapatkan keringanan hukuman telah resmi dilakukan. Kuasa hukum Gaga Muhammad, Fahmi Bahmid, baru saja mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Selasa, tanggal 8 Februari tahun 2022. Hari ini sudah saya serahkan memori bandingnya, kata Fahmi Bahmid ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Seperti diberitakan sebelumnya, Gaga Muhammad sudah dijatuhi vonis 4,5 tahun atas kasus kecelakaan yang membuat Laura Anna lumpuh. Pihak Gaga Muhammad masih tidak puas dengan hukuman tersebut hingga mengajukan banding. Fahmi mengatakan ada 8 poin keberatan dalam memori banding Gaga Muhammad. Dimulai dari kesalahan dalam menyimpulkan sejak kapan Laura Anna mengalami kelumpuhan usai kecelakaan. Ada kekeliruan dalam menyimpulkan korban Laura Anna mengalami lumpuh pada tanggal 8 Desember tahun 2019. Di situ terjadi kekeliruan, di mana seakan-akan Laura lumpuh di tanggal itu. Padahal, faktanya tidak seperti itu, kata Fahmi Bahmid. Selanjutnya, Fahmi juga menganggap bahwa Gaga Muhammad tak bisa disalahkan atas kelumpuhan yang dialami Laura Anna. Ada juga kekeliruan dalam melihat kelumpuhan disebabkan oleh Gaga Muhammad. Jadi Gaga ini lalai, iya. Menyebabkan kecelakaan, iya. Tapi kalau membuat kelumpuhan, belum bisa dibuktikan di persidangan, kata Fahmi. Poin lainnya soal Gaga Muhammad dihukum berat akibat membela diri di persidangan. Menurut Fahmi, membela diri dijamin dalam undang-undang. Dalam KUHP juga disebutkan bahwa membela diri adalah hak terdakwa. Jadi kalau membela diri dijadikan alasan untuk dihukum berat, berarti tidak perlu lagi ada persidangan, ujar Fahmi. Fahmi juga menepis anggapan bahwa Gaga Muhammad sama sekali tidak membantu Laura Anna selama proses penyembuhan. Padahal ada 1 tahun Gaga menghabiskan waktu untuk menjaga korban, kata Fahmi Bahmid. Terakhir, Fahmi menyinggung kesalahan dalam memaparkan definisi kelalaian dan kesengajaan. Menurutnya, hakim mencampuradukan unsur lalai dan kesengajaan dalam memutus perkara Gaga. Jadi tidak bisa memahami tentang musibah. Padahal kecelakaan itu musibah, tidak ada yang menginginkan adanya kecelakaan, kata Fahmi. Sementara itu, Gaga Muhammad sebelumnya divonis 4,5 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 19 Januari tahun 2022. Gaga Muhammad dinyatakan terbukti lalai dalam mengemudi hingga terjadi kecelakaan dan membuat orang lain, yakni Laura Anna, alami luka berat. 7 Potret adu gaya Azalia Bianda Afisa vs Mahalini, mantan dan kekasih baru Rizky Febian yang sama cantik dan anggun. Penyanyi Rizky Febian resmi jadian dengan penyanyi Mahalini Raharja. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Rizky Febian melalui Instagram pribadinya pada Selasa, tanggal 8 Februari tahun 2022. Rizky Febian menembak Mahalini Raharja dengan disaksikan adik, sahabat, serta Sule dan Natalie Holzer. Sebelum jadian, anak Sule tersebut menjalin hubungan dengan selebgram Azalia Bianda Afisa, tapi kandas pada 2020 lalu. Azalia aktif di media sosial sekaligus kembaran Azaria Bianda Afisa, yang juga berprofesi sebagai selebgram. Azalia sempat mengisi hati Rizky Febian di masa lalu, sementara Mahalini adalah tambatan hatinya yang sekarang. Netizen pun tidak bisa untuk tidak membandingkan mereka. Baik Mahalini maupun Azalia merupakan wanita berbakat yang memiliki paras cantik dan memesona. Gaya mereka juga keren dan kekinian. Intip adu Azalia Bianda Afisa vs Mahalini berikut ini. 1. Cantik bersinar pakai dress putih. Penampilan Azalia Bianda dengan dress putih tampak simple namun bersinar. Mantan kekasih Rizky Febian tersebut mengenakan dress longgar dengan vibe yang cerah. Di sisi lain, Mahalini dengan dress putihnya memberikan nuansa yang lebih seksi. Finalis Indonesian Idol Season 10 itu memamerkan sosoknya yang body goals abis dalam balutan busana putihnya. 2. Memukau dengan tampilan serba hitam. Tampilan serba hitam Azalia mengusung gaya swag dengan atasan crop top lengan panjang.
Wanita yang akrab disapa Azel tersebut membuat gayanya makin keren dengan kacamata hitam. Mahalini memamerkan pesonanya yang elegan dengan tampilan serba hitamnya. Ia memilih tertelek lengan panjang yang membuat sosoknya terlihat memukau dan luar biasa. 3. Adu gaya di pemotretan. Azalia Bianda menunjukkan pesonanya yang tak tertandingi dalam salah satu hasil pemotretan yang dibagikannya. Kembaran selebgram Azaria itu memberikan tatapan karismatik ke arah kamera. Sebaliknya, gaya Mahalini di pemotretan terlihat lebih anggun dan kalem. Gaun putih dan gaya rambut bergelombang memberikan kesan dreamy, membuat kecantikan Mahalini makin terpancar. 4. Potret cantik di pantai. Potret di pantai selalu terlihat cantik, mengingat pemandangannya yang mendukung. Azalia membuat potret ini makin memanjakan mata dengan paras cantiknya yang memesona. Mahalini memilih senja untuk potretnya di pantai. Penyanyi yang baru saja jadian dengan Rizky Febian itu menunjukkan pesona kuatnya dengan latar belakang pemandangan laut dan langit senja yang indah. 5. Adu gaya kasual. Adu gaya kasual Azalia Bianda Afisa dan Mahalini tidak begitu berbeda. Keduanya secara kebetulan pernah tampil dengan t-shirt hitam, celana panjang, serta kacamata hitam yang keren. Sementara Azalia asyik berpose di dalam ruangan, Mahalini memancarkan penampilannya yang memukau dengan latar pemandangan alam yang indah. Dua-duanya sama-sama keren. 6. Bersahaja dengan busana tradisional. Semua perempuan di Indonesia pasti pernah mengenakan pakaian tradisional. Begitu juga dengan Azalia dan Mahalini. Penampilan Azalia memakai kebaya modern terlihat begitu cantik dan bersahaja. Mahalini yang berasal dari Bali sempat memamerkan potretnya dalam balutan kebaya kuning. Pemilik nama lengkap Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja tersebut juga tak kalah bersahaja dari Azalia. 7. Adu gaya pakai kacamata. Gaya Azalia pakai kacamata bening tampak manis dan menggemaskan. Ia memadukannya dengan atasan putih lengan panjang. Azalia membuat tampilannya makin cute dengan senyum cerahnya yang nular. Di sisi lain, Mahalini justru terlihat lebih dewasa dan cerdas dengan kacamata beningnya. Pelantun single Sisa Rasa tersebut menunjukkan sisi yang berbeda dari biasanya. Itu dia potret adu gaya-gaya Azalia Bianda Afisa vs Mahalini, wanita masa lalu dan masa sekarang Rizky Febian. Kamu lebih suka gaya siapa? Profil Soimah, artis serba bisa yang dikabarkan meninggal kecelakaan di jalan tol. Publik dibuat heboh dengan beredarnya kabar Soimah meninggal dunia karena kecelakaan di tol. Namun berita itu ternyata hanya hoaks yang dibuat oknum kurang bertanggung jawab. Kabar meninggalnya Soimah meninggal di jalan tol sempat menjadi perbincangan di dunia maya. Padahal melalui akun Instagramnya, Soimah masih aktif mengunggah kegiatan dan jadwal manggungnya di salah satu stasiun nasional. Selain itu, dia memamerkan penampilannya dengan kebaya baru yang begitu elegan dan cantik. Layaknya wanita Jawa, rambut Soimah juga disanggul dengan rapinya. Soimah pun tidak menanggapi soal kabar dirinya yang meninggal dunia. Nah, penasaran dengan profil perempuan berdarah Jawa itu? Berikut rangkumannya yang telah dihimpun dari berbagai sumber. Profil Soimah. Perempuan bernama Soimah Pancawati ini dikenal sebagai seniman Jawa yang multitalenta. Bisa jadi penyanyi, pelawak, presenter, sinden, hingga pengusaha. Perempuan kelahiran tanggal 29 September tahun 1980 ini berasal dari Pati, Jawa Tengah. Dia lahir dari keluarga biasa saja yang tak punya darah seni. Kedua orang tuanya, Hadinarko dan Kasmiati, adalah pedagang ikan. Sejak kecil sudah bantu orang tua bekerja. Hidup Soimah juga cukup susah sehingga mau tak mau harus bekerja membantu orang tuanya. Di masa anak-anak cuma tahu belajar dan bermain, dia sudah harus ikut berjualan ikan di pasar dari jam 3 dini hari. Hanya saja Soimah kecil memang sosok yang riang dan suka tampil. Dia pernah mengungkapkan kalau sang ibu suatu ketika bilang kalau dirinya akan bisa seperti artis di TV. Punya bakat seni, akhirnya setelah lulus SMP, Soimah melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia dan mengambil jurusan karawitan.
Benar saja, dari situ Soimah makin bisa mengembangkan bakatnya terutama bernyanyi. Dia bahkan pernah menjadi juara 2 lomba nyanyi bintang karaoke dangdut. Asmara. Soal asmara, Soimah termasuk setia dengan pasangan. Dia pacaran sejak kuliah dengan Herwan Prandoko, Koko, dan akhirnya menikah pada tanggal 27 Desember tahun 2002. Bahkan suaminya kini yang menjadi manajernya. Dari pernikahan itu, Soimah dikaruniai 2 anak yakni Aksa Uyun Dananjaya dan Diksa Neja Naekonang. Anak-anaknya pun kini sudah tumbuh remaja. Perjalanan karir. Sempat disinggung di atas kalau awal karir seniman Soimah dimulai dari sekolah menengah. Namun untuk dunia entertainment, dia pertama kali tampil di ANTV, dia menjadi penyanyi latar untuk acara Seger. Selain punya suara bagus sebagai penyanyi dan sinden, Soimah juga dikenal lucu hingga akhirnya disebut sebagai pelawak. Bakat komedinya muncul saat dia membawakan acara talk show bernama Show Imah. Sejak saat itu namanya makin dikenal publik. Baru kemudian dia jadi ramai mengisi sejumlah acara stasiun TV mulai dari Juri Indonesia Mencari Bakat, Comedy Project dan Opera Van Java. Kalau sekarang Soimah aktif menjadi juri di ajang pencarian bakat dangdut atau bakat lain di Indosiar. Prestasi dan karya. Sejumlah nominasi penghargaan sudah didapatkan Soimah. Mulai dari presenter talk show hiburan terfavorit, artis solo dangdut wanita kontemporer terbaik, juri dangdut terfavorit, penyanyi dangdut terpopuler. Meski tak semuanya dia menangkan, namun itu menunjukkan kalau keberadaan Soimah di dunia hiburan sangat dipertimbangkan. Untuk karya, tak hanya sebagai pengisi sederetan acara TV saja. Soimah juga pernah merilis album berjudul 40th Anniversary Soimah 2020. Dan beberapa single, salah satu yang populer adalah Woyo Woyo 2015. Dunia akting juga pernah dicobanya, yakni dengan bermain di film Musik Untuk Cinta 2016. Selain itu, Soimah juga menjadi bintang iklan untuk sejumlah produk ternama. Kekayaan Soimah. Dari kerja kerasnya di dunia entertainment, Soimah dapat mewujudkan mimpinya memiliki hunian mewah baik di Jakarta maupun di Yogyakarta. Dia bahkan dijuluki sebagai Crazy Rich Bantul. Di rumahnya di Bantul, Yogyakarta, Soimah menyalurkan hobinya pada tanaman. Dia bahkan menyiapkan pekarangan khusus untuk tanaman-tanaman mahalnya. Selain tanaman yang punya tempat khusus, dia sebagai seniman juga membangun pendopo sendiri di Yogyakarta. Pendopo Soimah itu dibangun dengan tujuan sebagai ruang berkesenian khususnya seniman di Yogyakarta. Dia pun menggratiskan siapa saja yang ingin berkegiatan di pendoponya. Nah, itu tadi profil Soimah, seniman kampung yang kini jadi artis ternama ibu kota.